Oke, karena memang banyak ya ternyata yang bertanya terkait perbedaan antara mesin cuci yang front loading bukan depan dengan yang satu tabung yang bukan atas top loading, kemudian dengan yang twin tub yang dua tabung. Sekarang kita coba bahas. Saya akan sampaikan mungkin ada 5 perbedaan aja nih antara ketiga jenis mesin cuci tersebut. Sebetulnya masih banyak ya, cuma 5 perbedaan inilah yang paling utama yang membedakan ketiga jenis mesin cuci ini. Oke, apa aja kelima tersebut kita bahas di video berikut. Mesin cuci tentu merupakan produk elektronik yang sekarang ini wajib ya ada di rumah kalian, karena akan membantu mempermudah pekerjaan kita untuk membersihkan pakaian. Tapi mungkin ya kalian akan bingung pilih mesin cuci bukaan atas atau bukaan depan atau yang twin tub aja gitu. Yang mana yang cocok buat dimiliki di rumah? Nah, 5 pertimbangan ini mungkin bisa jadi solusi buat kalian nih ya untuk membedakan, dan akhirnya nantinya akan kayaknya sih saya butuh yang ini aja deh ya, yang front loading aja, atau mungkin yang top loading aja, atau twin tub aja deh, kayaknya udah cukup gitu. Jadi apa aja kelima tersebut? Yang pertama yang akan kita lihat yang penting yang membedakan dari ketiga jenis tersebut yaitu dari sistem kerjanya. Mesin cuci 2 tabung sistem kerjanya mengandalkan arus air dari pulsator di bawahnya. Ada baling-baling di bawahnya itu yang akan berputar, namanya pulsator ya. Itu akan nanti membuat arus air di situ. Nah, sistemnya seperti itu, menggunakan arus air saat proses pencucian. Tapi 2 tabung ini atau twin tub ini dia masih sistemnya manual. Artinya apa? Kita harus masukin airnya secara manual dan stopin manual juga. Kemudian saat kita mau merendam juga manual, kita stopin, kita diemin aja seperti itu. Kemudian pas lagi nyuci, setelah selesai pencucian, habis bilas, kita mau mengeringkan, kita harus manual juga mindahinnya dari mesin pencuciannya tersebut ke pengeringannya. Jadi masih sistemnya gotong royong ya. Mesin ngerjain pencucian yang utamanya dan kita harus mindahin secara manual. Tapi bagusnya kalau teman-teman punya masalah terkait tekanan air, mesin cuci 2 tabung ini tidak masalah ya. Kita bisa tuang manual juga atau tekanan air yang kecil pun nggak masalah. Nah, berbeda dengan yang berikutnya yaitu top loading. Tadi kan kita udah bicara terkait mesin cuci twin tub. Nah, sekarang kita bicara top loading atau bukaan atas. Dia juga sama sistem kerjanya seperti twin tub, nggak ada bedanya. Dia menggunakan baling-baling di atau pulsator tersebut di bawahnya yang akan membuat ada arus air di situ, sehingga airnya itu berputar dan disitulah pencucian terjadi ya, proses pencucian tersebut. Sama, nggak ada bedanya menggunakan baling-baling atau pulsator tersebut untuk membuat arus air di situ. Cuma yang membedakan top loading ini dia sistemnya otomatis, jadi nggak tadi serba manual memindahkan dan lain-lainnya gitu ya. Jadi serba otomatis. Kita tinggal start aja proses mencuci, dari nantinya air masuk, kemudian mencuci, ya, kemudian membilas, kemudian juga peras ya. Itu semuanya otomatis mesin yang melakukan. Kita nggak perlu manual memindahkan dan lain-lain. Nah, itu yang membedakan ya. Sistem kerjanya sama, tapi sistemnya otomatis. Beda dengan tadi yang masih ada campur tangan manusia atau gotong royong ya, atau masih manual. Itu yang membedakan. Nah, terkait tekanan air, top loading ini ada beberapa yang udah memiliki fitur yang tekanan rendah pun masih bisa, tapi umumnya tetap harus tekanannya tinggi ya. Tekanannya itu minimal ya 1 bar sampai dengan 10 bar ya, standar lah seperti itu ya. Di mesin cuci seperti itu. Atau teman-teman menggunakan torrent lah gitu ya, amannya, atau tekanannya agak kenceng lah gitu, enggak terlalu pelan. Nah, kita udah bahas twin tub atau 2 tabung dengan top load. Bagaimana dengan front load atau bukaan depan? Nah, ini mesin cuci yang sering saya review di channel ini ya. Ya, front loading ini memang dari Eropa sana ya. Dan sistemnya itu berbeda dengan yang tadi twin tub. Kalau tadi twin tub menggunakan arus air, mengandalkan arus air, di sini mengandalkan efek bantingan. Nah, berbeda ya. Ini nanti pakaian diangkat terus dibanting, diangkat, dibanting, diangkat, dibanting. Kalau tadi kan arus air aja tuh, air berputar di situ ya, nanti bersihin secara otomatis gitu ya. Nah, di sini diangkat, dibanting, diangkat, dibanting. Nah, itu yang membedakan. Kalau yang lainnya kurang lebih sama dengan top loading, sama-sama butuh tekanan air yang cukup ya, 1 bar sampai dengan biasanya 10 bar. Kemudian juga dia sistemnya otomatis, sama seperti top loading, otomatis. Tinggal kita start sampai selesai, tinggal kita ambil pakaiannya setelah pemerasan, langsung jemur aja gitu ya, serba otomatis semuanya, jadi bebas repot. Nah, jadi itu membedakan tuh dari sistem kerjanya. Itu yang pertama ya, antara twin tub atau 2 tabung, top loading bukan atas, dan front loading atau bukan depan. Ada gambaran ya perbedaannya dari sistem kerja. Nah, yang kedua,
dari penggunaan airnya, teman-teman. Karena tadi menggunakan arus air untuk twin tub atau 2 tabung dan top load, jadi dia membutuhkan air yang lebih banyak, bisa rentang mungkin 150 sampai 180 liter air tuh ya, tergantung program yang dipilih ya, tapi umumnya seperti itu ya. Jadi lebih banyak lah air yang digunakan ketika prosesnya yang menggunakan arus air tersebut di twin tub atau 2 tabung dengan di top loading atau bukan atas. Nah, kalau yang front loading, karena efeknya bantingan, airnya pun nggak terlalu butuh banyak. Mungkin sekitar 60 sampai 90 literan mungkin, atau 80 literan air saja. Jadi lebih hemat dari penggunaan airnya. Jadi tadi itu yang pertama sistem kerjanya. Yang kedua dari penggunaan airnya, itu yang membedakan nih. Yang ketiga dari putaran tabungnya. Nah, itu membedakan juga nih, terutama pada saat pengeringan. Bukan pengeringan, lebih tepatnya mungkin pemerasan ya, atau sedang peras gitu, atau spin gitu ya. Nah, itu membedakan. Kalau di 2 tabung ya, mungkin sekitar 600 RPM. RPM itu rotate per menit. Jadi dalam 1 menit ada 600 putaran tabungnya dalam 1 menit. Nah, itu namanya RPM, rotate per menit. Kalau top load itu di atasnya mungkin 700 sampai 900 RPM saja. Nah, kalau di front loading bukan depan itu lebih tinggi tuh. Bahkan ada yang sampai 1600 kalau di luar negeri ya. Di Indonesia umumnya 1200 sampai dengan 1400 RPM. Tapi ada juga sih yang 1000 RPM. Tergantung biasanya serinya. Kalau masih basic ya 1000 RPM. Itu yang membedakan tuh RPM-nya. Nah, RPM ini berpengaruh ke yang keempat nih teman-teman perbedaannya ya. Berpengaruh ke tingkat keringnya, tingkat pengeringannya nanti. Ketika peras itu kan nanti pakaiannya akan kering tuh. Buat kering 100% ya, tapi keringnya itu keringnya di bawahnya gitu, nggak langsung bisa kita pakai, tapi tinggal kita angin-angin. Nah, kalau yang twin tub, karena RPM-nya cuma 600 ya, nggak terlalu tinggi, jadi ya tingkat keringnya ya mungkin rentang kita sebut deh, biar gampang dan sama persepsinya 60 sampai 70%-an lah gitu ya, jadi masih demek-demek gitu lah gitu ya, masih agak sedikit basah. Kalau di top load bukan atas, karena tadi RPM-nya lebih tinggi, bahkan ada yang 90 RPM, yaitu rentang 60% sampai 85%-an lah sekitar segituannya. Jadi di atasnya gitu dibandingkan yang twin tub. Nah, sedangkan RPM-nya tadi 1400 di front loading, nah ini lebih tinggi lagi tingkat keringnya nih. Bisa sampai dengan mungkin 90 sampai 95%-an. Artinya ya tinggal kena angin-angin sebentar aja, apalagi terik panas yang maksimal seperti di Bekasi Coret ya. Yaitu tentunya akan cepat kering lah gitu teman-teman. Jadi nggak perlu kena matahari pun, kena angin-angin udah kering tuh cepat tuh. Karena tingkat keringnya itu sangat tinggi, 90%-an. Enggak 100% ya, kecuali mesin cucinya itu mesin cuci yang udah washer and dryer. Kategori lagi tuh, washer dryer. Ada heater untuk pengeringannya. Nah, di sini karena mengandalkan RPM tadi, yang keempat ini tingkat keringnya yang berbedanya ya sekitar seperti itu, 90%, 80%-an kalau top loading ya, atau mungkin lebih tepatnya mungkin 60 sampai 80% ya. Kemudian kalau twin tub itu 60%-an tingkat keringnya. Begitu. Nah, yang kelima perbedaannya antara ketiga jenis mesin cuci tersebut yaitu dari segi konsumsi listriknya atau daya listriknya. Sebetulnya kalau di luar negeri sana tuh namanya kWh yang dihitung ya, bukan watt ya. Tadi kalau di Indonesia kan lebih banyak orang familiarnya dengan istilah watt ya. Nggak apa-apa lah ya, kita pakai watt aja gitu. Jadi yang membedakan wattnya atau daya listriknya tersebut. Kalau twin tub atau 2 tabung itu pencuciannya nggak bisa pakai air panas ya. Kalau mau pakai air panas ya manual gitu ya. Jadi air dingin saja, dia nggak ada heaternya. Ya rentang mungkin dayanya 400-an. Ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya sedikit gitu, tergantung ukurannya biasanya. Kalau yang top load bukan atas itu wattnya juga sama ternyata. Rentang sekitar 400-an. Yang 450, ada yang 350 ya, tergantung juga ya. Ya rentang segituan lah gitu untuk daya listriknya. Nah, sedangkan kalau yang bukaan depan, karena dia ada heater, kalau menggunakan pemanas itu wattnya lumayan besar sekali ya, bisa 2000 watt. Kalau menggunakan pemanas atau pakai air panas tuh, air dingin masuk, nanti dipanasin, jadi nyucinya pakai air panas tuh, lebih bagus buat sterilisasi, buat kebersihan dan lain-lain gitu ya. Tapi ya itu tadi tuh, wattnya lumayan besar, 2000 wattan, sekitar segituan rentangnya. Ya walaupun ya kalau kita kalkulasikan ke tarif dasar listrik ya kecil juga sih ya, paling cuma berapa ratus rupiah doang sekali proses pencucian. Tapi daya 2000 itu nggak semua orang punya di rumahnya ya, rata-rata ya saya aja cuma 1300 ya. Nggak bisa tuh menggunakan suhu yang panas tersebut atau heater tersebut. Tapi front loading ini bisa menggunakan pakai air biasa aja, air nggak usah pakai heater gitu ya, nggak usah difungsikan heaternya. Nah ini dayanya sebetulnya bervariasi ya. Bisa ketika air masuk itu berapa, misalkan sekitar 50 watt, kemudian lagi nyuci itu bisa 100 wattan, mungkin 70 wattan gitu ya, atau saat spin bisa sampai 700 wattan. Tapi kalau kita rata-ratakan, kita average, mungkin ya rentangnya
ya sekitar mungkin 250 wattan saja. Nah, itu yang akan dibutuhkan dayanya ketika mencuci menggunakan front loading. Nah, ada gambaran ya, perbedaannya ada 5 tadi. Yang pertama dari sistem kerjanya, yang kedua dari penggunaan airnya, yang ketiga dari RPM-nya, putaran tabungnya, yang nanti berpengaruh ke yang poin keempat nih perbedaannya, yaitu tingkat keringnya. Dan yang kelima daya listriknya. Nah, ini semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman ketika nanti akan membeli produk elektronik, terutama mesin cuci ini. Waduh, udah kebayang nih, kayaknya saya karena tekanan di rumah itu nggak maksimal, ini tak udah cukup. Atau misalkan kayaknya saya butuh yang front loading karena butuh sekali nih mencuci pakai uap atau pakai air panas untuk sterilisasi baju-baju bayi di rumah gitu ya. Itu boleh, silahkan. Atau untuk membunuh virus dan bakteri itu. Ya, pertimbangan itu bisa teman-teman, pertimbangan itu bisa membeli yang front loading. Atau saya sih pengennya yang biasa aja lah menggunakan arus air karena budgetnya terbatas misalkan ya. Tapi pengennya otomatis bisa kita pilih yang top loading ya, atau bukaan atas. Jadi ya sebetulnya tidak masalah pilihan yang manapun, ya sesuaikan saja dengan budget yang kalian miliki atau kebutuhan yang lebih utama yang teman-teman lakukan dari produk elektronik, terutama mesin cuci ini, gitu teman-teman. Jadi semoga ini ada gambaran. Sebetulnya masih ada lagi ya, tapi biar gampang diingatnya ada 5 perbedaan itu aja dari mesin cuci yang umumnya ada di pasaran, mesin cuci 2 tabung, top loading, dan loading. Oke, sekian dulu serinya kali ini. Terima kasih yang udah komentar. Ini video untuk kalian yang bertanya apa perbedaannya. Sampai ketemu lagi di ulasan-ulasan yang lain ya. Kalian kalau ingin melihat ulasan yang lebih lengkapnya lagi, silahkan cek di websitenya MyBest. Saya sudah ulas di sana banyak sekali produk elektronik, kurang lebih hampir 30, mungkin 40 ya, 40 kategori produk elektronik yang sudah saya ulas di sana. Jadi silahkan teman-teman cek aja link di deskripsi ya, ada websitenya dari MyBest. Thank you udah nonton. Sampai ketemu lagi di ulasan berikutnya. See you.